khafi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selain daripada ghaflah adalah al-hasud. Al-hasadu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakulul hasanati kama takulun narul hataba. Rawahu Ibnu Majah. Hasud, rasa iri dengki, itu adalah penyakit hati yang merusak pahala-pahala ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Al-hasadu yakulul hasanati kama takulun nar al-hatabah. Hasud itu adalah akan memakan pahala-pahala kebaikan apa saja, sebagaimana makanya bara api kepada kayu bakar yang kering. Api membara berdak-berdak sampai ludes, habis kayu bakar itu dibakar oleh api. Begitupun juga pahala amal hasanat, pahala ibadah kita akan habis dimakan oleh dosa yang ada di dalam hati kita, yaitu penyakit hasud. Maka buanglah jauh-jauh hasud itu. Begitupun pahala puasa kita, dan bahkan pahala amal sholat kita, pahala zakat kita, pahala haji kita, dan amal-amal soleh yang lainnya, semuanya akan habis dimakan oleh hasud, oleh penyakit hati yang bernama hasud itu. Itu baru satu penyakit hati yang ada di dalam diri kita, maka hasud itu harus dibuang. Belum lagi penyakit yang lain, ria, ghadab dan sebagainya. Itu semua adalah akan menghapuskan, menghanyutkan, meleburkan pahala-pahala yang kita lakukan, pahala-pahala amal soleh yang kita lakukan selama khususnya di bulan suci Ramadan ini. Maka itu semua harus dibersihkan, semua harus disucikan, semua itu adalah harus dibuang jauh-jauh. Dikiranya kita punya banyak pahala amal soleh, tetapi ternyata kosong blong, habis semua, dirusak oleh penyakit hati seperti tadi. Jika ternyata puasa kita seperti itu, maka itu artinya bahwa puasa kita tidak ada hasil apa-apa, kecuali hanya dapat rasa lapar dan dahaga, kecuali hanya dapat rasa lapar dan haus saja. Itulah hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syabih illal ju' wal 'atas. Tidak ada yang bisa didapat oleh seorang yang berpuasa kecuali ia hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, karena pahalanya habis dimakan oleh penyakit-penyakit hati. Itulah sungguh na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk memproteksi, bahkan menyempurnakan amal ibadah puasa, bahkan juga amal ibadah yang lainnya seperti sholat, zakat, haji, dan seluruh amal soleh yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga itu semua? Maka jawabannya adalah tiada lain atau cara lain kecuali dengan jalan bertasawuf, dengan jalan yang berthariqah, yang diamalkan dengan thariqah, tasawuf yang diamalkan dengan thariqah seperti yang kita lakukan ini. Karena ilmu thariqah atau ilmu tasawuf adalah ilmu litasfiyatil qalbi wa tazkiyatun nufus. Ilmu thariqah itu untuk membersihkan hati dan mensucikan jiwa, agar hati kita bersih, agar jiwa kita bersih, sehingga apa yang kita lakukan dari ibadah apa saja itu murni, mabur, terbang menuju Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Membersihkan hati, batin dari berbagai macam penyakitnya seperti hasud, ria, syirik, bicara bohong, khianat, namimah, malas, takabur, ujub, pelit, tamak, sum'ah, mengumpat, dan yang paling dahsyat adalah penyakit ghaflah. Hati selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati bersih dari berbagai sifat-sifat buruk yang merusak dan memakan pahala amal ibadah, maka dapat dipastikan bahwa amal ibadah dan amal-amal soleh yang lainnya yang berdasar pada ilmu ma'rifat, ilmu syariat, yang berdasar kepada ilmu syariat akan selamat dan pahalanya utuh di bawah proteksi ibadah thariqah. Maka ibadah apa saja harus berdasar dengan dua dimensi, yaitu syariat dan thariqat.
lahir dan batin. Ibadah syariat itu ibadah zahir dan ilmunya adalah ilmu fiqih. Sedangkan ibadah thariqat itu adalah ibadah batin dan ilmunya adalah ilmu tasawuf. Antara ilmu fiqih dan ilmu tasawuf, keduanya harus dikolaborasikan, harus bersinergi, saling membutuhkan, saling menyempurnakan. Itulah antara syariat dan thariqat. Tidak bisa diamalkan sendiri-sendiri. Syariat dan thariqat tidak bisa diamalkan sendiri-sendiri. Jika amal kita, ibadah kita, amal-amal soleh yang lain itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan dua dimensi, yaitu syariat dan thariqat. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali bersabda, "Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa." Barang siapa yang melaksanakan ibadah secara syariat saja, secara ilmu fikih saja, tanpa menggunakan ilmu thariqat atau ilmu tasawuf, maka dia nanti akan fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Begitupun juga barang siapa yang melaksanakan ilmu thariqat, ilmu tasawuf tapi tidak menggunakan ilmu syariat, maka dia akan menjadi kafir zindiq. Lalu bagaimana yang sempurna? Bagaimana yang betul? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan antara keduanya, yaitu syariat dan thariqat, maka itulah dia akan mendapatkan hakikat esensi yang sesungguhnya. Begitulah apa yang dikatakan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Maka ilmu tasawuf untuk berthariqah adalah sangat penting sekali untuk menyempurnakan dan memproteksi, melindungi amal ibadah syariat dari kegagalan perjalanannya menuju Sang Ma'bud Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, semoga amal ibadah syariat kita selalu dibarengi dengan ibadah thariqat hingga bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kedua sayap itu, yakni sayap syariat dan sayap thariqat. Amin ya rabbal alamin.